Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, senang sekali bisa bertemu kembali dengan para sahabat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih atas semua doa-doa yang dipanjatkan untuk kesehatan kami. Terima kasih. Kita langsung saja menyapa Ustadz Adi Warman Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Senang sekali bisa syuting bareng lagi ya Ustadz. Kemarin ini saya nonton lagi episode Hakul Yakin Ustadz. Nah, pada saat ditimpa kemalangan-kemalangan beruntun, kemudian kesulitan, maka keyakinan itu bergoyang juga Ustadz. Itu kira-kira apa penyebabnya tuh Ustadz? Ya, itu dan Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran. An hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau sangka engkau akan masuk surga sebelum aku berikan cobaan yang berat, kata Allah, yang sampai-sampai hatimu terguncang. Ini Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, yang sampai-sampai hati Rasul dan sahabat-sahabatnya terguncang sebagaimana orang-orang sebelumnya terguncang. Kemudian Allah mengatakan, ketahuilah sungguh pertolongan Allah sangat dekat. Ini kita kalau hidup lempeng-lempeng doang, benar gak? Ya kita yakin Allah, alhamdulillah, benar gak? Tapi ketika Allah menguji kita dengan cobaan yang luar biasa, yang sampai-sampai hati kita terguncang. Bahkan Rasulullah SAW bertanya, mata nasrullah, mana pertolongan Allah itu? Itu kan udah dahsyat banget tuh. Ingat gak waktu perang Badar, benar gak? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, kalau kami kalah dalam perang ini, siapa nanti yang akan menyebut namamu di muka bumi ini? Itu kan dahsyat banget, goncang men. Tapi Allah mengatakan, sungguh pertolonganku amat dekat. Ini kalau boleh tahu gimana cara ceritanya. Idul Adha kemarin, itu luar biasa, pengalaman spiritual buat saya sendiri, suatu hal yang luar biasa sekali, luar biasa, luar biasa sekali. Iya, jadi ketika Idul Adha kemarin itu dahsyat banget. Pada saat yang sama, David juga lagi sakit, bener gak? Saya jadi ingat pesannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Waktu itu pernah kita bahas, sebetulnya pesan Imam Syafi'i ini adalah, orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang bisa menyimpan kesulitannya, kepedihannya, sehingga orang selalu melihat bahwa dia orang yang selalu bahagia. Ini bos, bener gak? Ingat dia dulu pesan Imam Syafi'i yang 3 itu. Orang yang bisa menyimpan kemiskinannya, sehingga orang selalu melihatnya dia orang yang selalu kaya dan berkecukupan. Ingat ya waktu pesan Imam Syafi'i? Dahsyat men. Orang yang bisa menyimpan marahnya, sehingga orang melihat dia seorang yang selalu ikhlas. Selalu ada apapun yang terjadi pada dirinya. Benar gak? Ini waktu kalau kita cuma ngomong-ngomong biasa aja. Tapi kalau kita jalanin sendiri, Masya Allah. Luar biasa bos. Ingat gak juga bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jadilah engkau sebaik-baiknya manusia di mata Allah. Jadilah engkau seburuk-buruk manusia di matamu sendiri. Dan jadilah engkau manusia yang biasa-biasa saja di hadapan manusia lainnya. Ketika Idul Adha kemarin, ketika setiap tahun kita memberikan kurban, sehingga kurban itu udah kayak sholat duha aja lah, artinya sesuatu yang tiap tahun kita lakukan tanpa ada hal apapun. Tapi ketika Idul Adha kemarin, nggak ada uang men untuk berkurban. Gelo. Tentu ada kurban, tapi itu kurban yang budgetnya disediakan oleh kantor. Bukan kurban yang kita keluarkan dari uang sendiri. Kantor yang di Antasari keluarin 1 ekor kurban. Kantor yang di Gatot Subroto keluarin 1 ekor kurban.
Iya, memang ada, tapi rasanya agak lain. Karena setiap tahun biasanya kita kurban itu ya keluar dari kantong sendiri, beli sendiri, motong dan sebagainya. Benar. Sampai detik-detik terakhirnya masih doa, wahai Allah, izinkan aku untuk berkorban tahun ini. Gitu. Idul Adha selesai, kemampuan untuk berkorban tahun ini belum juga hadir. Nah, tapi hari tasyrik ada 3 kan? Benar nggak? Jadi kita terus berdoa sama Allah. Dahsyatnya adalah hari ini, pagi ini, tahu-tahu dapat duit. Gitu kan. Yang kita nggak tahu dan tidak diperkirakan uang itu akan datang. Tiba-tiba uang itu datang. Benar ya? Dalam jumlah yang cukup besar. 15 menit setelah uang itu datang. Nah, ini ajaibnya ini. Ajaibnya. 15 menit setelah uang itu datang. Datang pula WA. Yang mengatakan, boleh nggak ditolong untuk ini. Beberapa saat kemudian datang lagi WA. Benar nggak? Pada saat itulah sebetulnya kita berpikir, benar nggak? Mana yang lebih prioritas untuk kita gunakan uang tersebut yang datang pada hari tasyrik itu untuk merealisasikan keinginan kita, doa kita untuk kurban tahun ini, atau uang tersebut kita gunakan untuk menolong hamba-hambanya Allah yang jauh lebih memerlukan uang tersebut dibandingkan sekedar kita membeli kurban lalu membagi-baginya dalam bentuk daging yang nggak banyak juga kepada banyak orang. Nah, ini. Di sini, men. Di sini bagaimana kita meyakini bahwa sebenarnya kita nggak lebih dan nggak kurang. Sekedar kepanjangannya tangan Allah. Sekedar menjadi pralon-pralonnya Allah. Untuk menyebarkan rezekinya Allah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu tadi, tadi rasanya udah mau nangis dah, benar gak? Begitu duit dapat, kita gembira. Alhamdulillah, berarti bisa beli sapi, benar gak? Pada saat yang sama, tiba-tiba kira-kira 15 menit kemudian, ada WA datang, beberapa saat lagi ada WA datang. Lalu kita mikir, bagaimana nih Allah, bagaimana Allah, benar gak? Disitulah kita, sebenarnya kalau kita menyadari bahwa kehidupan ini, Allah yang ngatur semuanya. Kalau kita udah sampai pada keyakinan, kalau udah mengingat gak kita baca gak? Ada yang namanya ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan yang keempat yang kita sebut dengan kamalul yakin. Di mana kita usaha, kita benar-benar usaha, ikhtiar sebaik-baiknya. Tapi hasilnya Allah juga yang ngatur. Idul Adha kemarin menunjukkan betapa usaha yang dilakukan untuk mencari rezeki, membeli seekor sapi kurban, nggak bisa. Benar nggak? Tapi ketika Allah, setelah kita bilang oke deh, kita nggak bisa nih, udah mentok, benar nggak? Hari tasyrik, hari Senin, tahu-tahu Allah kasih uang dari rezeki yang kita nggak tahu datangnya dari mana, nggak pernah terperkirakan, tahu-tahu dapat duit. Pada saat itu juga, ini luar biasa. Jadi luar biasa lah. Back to you, Fit. Masya Allah, Ustaz. Ada sedikit pertanyaan dari seorang ibu yang memulai usahanya di usia 40, 50 tahun. 40 tahun seingat saya. Menanyakan bagaimana mencari rezeki di usia demikian, Ustaz. Rasanya kita sudah pernah bahas di episode 1 dulu. Kita nggak tahu, men. Namanya juga rezeki, kita nggak tahu schedule-nya. Lah itu si Kolonel Sanders yang punya Kentucky Fried Chicken, udah pensiun, udah tua, tahu-tahu baru sukses. Bahkan udah meninggal baru sukses, bener ya? Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana Allah ngatur rezeki kita. Selalu aja berusaha. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berusaha memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, melakukan amal soleh, lakuin aja terus. Kita nggak pernah tahu, serius deh. Coba deh jalanin deh. Kalau udah jalanin kita tahu. Ternyata, bahkan ya kalau kita udah sampai pada level tingkatan hakul yakin, kemudian masuk kepada kamalul yakin, kita bahkan nggak tahu duit itu buat apa, benar nggak? Kita umur 40, 50 jalanin aja, kita nggak tahu. Ntar Allah yang ngatur. Dan semakin kita
bisa menyerahkan diri kita kepada kehendaknya Allah, maka kita betul-betul merasakan betapa dahsyatnya Allah mengatur ini semua. Banyak orang yang baru mulai bisnis 40-50 tahun, baru mulai bisnis tahu-tahu langsung sukses. Banyak juga begitu. Karena emang kita nggak pernah tahu sebetulnya. Itu sebabnya di kalangan para ustadz, di kalangan para pendakwah, penyebar agama ini, mereka selalu biasanya punya pekerjaan selain dakwah ya. Dakwah itu bukan satu profesi lah. Dakwah itu adalah suatu kewajiban bagi kita kan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah, benar gak? Ajaran-ajaran Rasul. Tapi kebanyakan dari mereka itu, kalau kita lihat ya, mereka selalu punya pekerjaan, apapun pekerjaan itu. Tapi mereka punya pekerjaan lain selain berdakwah. Karena ini sebetulnya adalah syariatnya. Peralon masuknya, benar gak? Macam-macam, ada yang macam-macam sekali berjenis-jenis pekerjaannya, tapi itu menjadi peralon masuknya, syariatnya, tempat masuk bagaimana Allah memberikan rezekinya kepada kita. Ini kan juga berlaku juga bagi orang-orang yang umur 50, 40, 50, 60. Kita perlu ada syariatnya, ada peralonnya supaya Allah itu menyampaikan rezekinya kepada kita. Bahwa rezeki udah ditakdir nggak bakal ketukar. Iya, tapi kan harus ada kalau kita bicara ada ilmu sunnatullah, ilmu kun fayakun, kalau masih ingat kan? Nah, ini kan ilmu sunnatullah ini harus ada peralonnya. Buka warteg kayak jualan bakso kayak jualan somai kayak jualan apa aja yang menjadi pintu masuk dari rezeki yang Allah akan berikan pada kita. So, jangan pernah nyerah. Hajar terus. Bismillah. Jadi hari ini memang luar biasa. Hari ini banyak kejadian. Mulai dari pagi, tiba-tiba dapat duit banyak. Bener gak? Kemudian beberapa menit setelah itu ada beberapa permintaan WA yang masuk untuk menyalurkan rezeki Allah itu kepada beberapa hamba-hambanya Allah. Bener gak? Setelah itu, nih waktu lagi jalan mau kemari nih. Bener gak? Lagi mau jalan kemari, naik mobil. Itu ada kawan kami lama kami. Beliau saat ini lagi terbaring di rumah sakit, benar gak? Dan saya tahunya ini waktu udah mau sampai Blok M nih, udah mau sampai Blok M. Tapi waktu kita pergi, waktu saya jalan dari Gatot Subroto, itu belum tahu, belum baca WA tersebut. Bacanya baru udah sampai Blok M. Itu luar biasa, men. Kenapa luar biasanya? Beliau saat ini lagi terbaring di rumah sakit. Boleh dibilang terbaring lah, pakai alat-alat bantu dan sebagainya. Pada saat itu juga anaknya itu menikah di hadapan beliau. Dalam keadaan beliau terbaring dengan alat-alat yang dipasang kepada beliau itu. Ini luar biasa. Ini mengingatkan kita pada satu hal lagi. Ini di hari Tasyrik loh. Di hari yang sama banyak sekali kejadian yang luar biasa pada hari ini. Ini mengajarkan kepada kita bahwa rezeki kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi. Betapa banyak pun uang yang kita miliki, tapi kalau Allah sedang memberikan cobaan kepada kita berupa ditariknya rezeki kesehatan itu, betapa banyak pun uang yang kita miliki, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Ini luar biasa, luar biasa. Apalagi kalau Allah tarik dua-duanya, benar nggak? Rezeki kesehatan ditarik sama Allah, rezeki harta pun ditarik sama Allah. Jadi pusing kepalanya dua, men. Pusing gimana cara bayar rumah sakit ya, benar nggak? BPJS belum kebayar berapa bulan misalnya. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Pelajaran hari ini luar biasa pentingnya. Tapi pelajaran yang luar biasa lagi adalah ternyata dengan segala macam yang membuat hati goncang, membuat pikiran kalut, toh semuanya bisa lewat. Hebat gitu. Yang nikah, ya anaknya nikah, jalan juga dengan baik. Beliaunya tetap dirawat di rumah sakit. Semuanya berjalan. Jadi ini pelajaran yang luar biasa lagi. Bahwa kehidupan ini diatur oleh Allah. Dalam keadaan sehat mungkin kita pening bagaimana nikahnya, apa, bayar berapa rumah. Ini karena Allah udah tetapkan pada hari ini, jam sekian, nikah. Ya nikah, benar nggak? Walaupun ayahnya sedang terbaring dengan berbagai peralatan di rumah sakit. Jadi
Makin lama kita makin memahami bagaimana cintanya Allah kepada kita, makin lama kita makin memahami bahwa kehidupan ini semuanya terserah Allah. Kita cuma perlu untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, karena ini adalah salah satu ilmunya Allah juga, yaitu ilmu sunatullah. Tapi semuanya nanti ditentukan oleh ilmu Allah yang lain, yaitu ilmu kun fayakun. Baik to you, Fit. Masya Allah Ustadz, memang betul ya. Rezeki kesehatan itu sering kita sia-siakan. Pada saat kita sudah terbaring sakit, nggak bisa apa-apa, hilang semua itu Ustaz. Mau orang kaya, mau orang miskin. Begitu kita udah sakit, maka sebenarnya rezeki kesehatan betul Ustaz. Itu yang sering kita lupakan. Maka kita sahabat harus hidup sehat, harus mengapresiasi apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Ustadz, kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.